Produsen otomotif Indonesia kedatangan satu lagi pemain yang bermain di segmen multi-purpose vehicle atau MPV. Nah, sebelumnya udah ada Avanza, Xenia, Xpander. Sekarang ada lagi nih kedatangan baru dari brand BYD. Tapi yang spesialnya mobil ini pakai tenaga full listrik alias BEV. Kalian mau tahu nggak lengkapnya eksterior, interior, dan juga impresi mengemudi Nanda sekilas di ajang Gias 2024? Saksikan terus videonya ya. Oke, sekarang kita bahas dari desain eksteriornya dulu. Di bagian depan, kalau dilihat sekilas, ini mirip sama unit taksi yaitu i6. Cuma mobil ini lebih futuristik, terus juga dia kayaknya ada perbedaan di bagian grillnya. Kalau kalian lihat emang nggak terlalu futuristik banget ya, karena ini masih ada desain-desain mobil konvensionalnya. Cuma secara keseluruhan, overall ini udah oke banget. Dia udah, lampunya juga udah LED, terus juga ini berbentuk sudut tajam yang bikin mobil ini tampak lebih sporty dan dimensinya juga. Ini dimensi yang paling besar di segmen mobil MPV yang ada sekarang. Sekarang kita berlanjut ke bagian samping. Oh ya, satu lagi yang Nanda lupa mention, kalau mobil ini pertama kali launch di global yaitu di Indonesia. Dan kita berlanjut ke bagian samping. Secara keseluruhan ini desainnya oke banget ya, karena dia streamline dan mirip kayak mobil station wagon. Terus untuk desain peleknya dia juga sporty banget, two-tone. Ini pakai ring 17, profile ban-nya 225/55. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagian belakang. Masuk ke bagian belakang, nah ini belakangnya cukup sporty karena dia udah ada spoiler yang besar di bagian atas. Terus juga lampu belakangnya benar-benar udah modern nih, yang model memanjang kayak gini. Dan kalau kita lihat emang belakangnya lebar banget ya dibanding mobil-mobil MPV lainnya. Dan karena emang mobil ini memiliki dimensi yang paling lebar di kelasnya. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Nah, ini yang terlihat beda banget dibanding mobil taksinya. Kalau kalian lihat, semua material yang ada di interior benar-benar mewah. Joknya juga udah kulit. Pastikan kunci ada di dalam mobil. Itu tadi ada sedikit warning kalau kuncinya ketinggalan di luar mobil. Jadi dia ngingetin kita nih. Terus kalau misalnya kita lihat lagi ya di bagian interiornya itu benar-benar udah mewah banget. Joknya pakai kulit. Terus juga bagian dashboard, layout dashboardnya itu sebenarnya nggak berbeda jauh ya sama mobil BYD yang lainnya. Karena dia udah pakai rotate screen. Tapi yang kurang menurut Nanda, ini kalau misalnya cluster meternya dijadiin digital semua pasti akan lebih mewah nih. Cuma dia masih campuran analog dan digital. Nah, tuas transmisinya juga dia masih model konvensional, belum yang dipencet-pencet, jadi tinggal maju mundurin aja. Di sini juga udah ada wireless charging. Seperti biasa ya, di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan AC, auto hold, sama hazard. Terus ini juga untuk tray penyimpanannya juga lumayan besar. Ada juga charging Type E sama Type C. Sekarang kita berlanjut ke baris kedua. Udah ada di baris kedua, nah ini yang membedakan juga nih, mobil ini udah pakai captain seat. Cuma untuk pengaturan joknya dia masih manual. Tapi menurut Nanda ini untuk MPV ukuran 300 jutaan tuh udah wah banget ya fitur-fiturnya. Dia juga udah ada handrest dan yang paling mewahnya lagi dia ada panoramic sunroof. Jadi kelihatan mobilnya lebih lapang. Nah, di konsol tengah baris kedua ini dia juga udah ada pengaturan AC sama charging Type A sama Type C. Nah, untuk kisi-kisi AC-nya dia ada di bagian sini nih, sekaligus lampu di sampingnya. Nah, untuk kelapangan kabin, Nanda tingginya 168. Ini udah full mentok ke belakang ya. Lumayan masih ada jarak sekitar 2 kepal. Di kepala juga masih lapang banget, ini masih 2 kepal. Jadi, untuk ukuran setinggi Nanda tuh cukup nyaman. Malah dibilang nyaman kali ya. Cuma kita belum coba nih duduk di belakang tuh kayak gimana, apakah bakal sempit atau seperti apa. Nah, sekarang kita coba ke bagian baris ketiga. Masuk di baris ketiga, tadi Nanda lewat tengah itu masih lumayan lapang ya, walaupun agak sedikit kunci ada di dalam mobil. Walaupun sedikit agak kesulitan. Cuma pas duduk di belakang, ini masih cukup lapang juga. Ini kaki Nanda tuh nggak mentok, ini duduk seperti biasa ya, masih ada celah 1 jengkal, dan ini kepalanya juga masih ada sisa space-nya. Dan ini bangkunya udah fix sampai belakang, maksudnya bisa dimajuin lagi, tapi ini udah sandaran yang paling pol, jadi cuma segini aja. Cuma headrest-nya dia tuh bisa diatur, jadi kita masih bisa nyaman nih duduk di belakang. Dan yang membedakan mobil ini sama taksi, kalau yang M6 ini dia ada baris ketiganya, sementara yang taksi nggak ada. Jadi cuma baris pertama sama baris kedua, sementara di belakangnya itu dijadiin bagasi. Bagian bagasi mobil ini juga udah power back door nih, jadi udah otomatis dia langsung kebuka. Terus kayak yang tadi Nanda bilang, kalau
pengaturan joknya dia cuma ada dari belakang sini, jadi nggak bisa dari depan. Tuh masih bisa dimajuin ketegakannya. Dan emang bagasinya karena ini mobil MPV nggak terlalu besar. Coba balik lagi di depan tuh udah lapang banget, jadi udah lumayan lah buat naruh space barang. Oke sahabat kompas.com, sekarang Nanda lagi coba BYD M6 yang tipe 7-seater dengan tipe baterai 71,8 kWh. Nah ini kita nyobanya di arena test drive Gias, jadi terbatas. Yang penting kita bisa ngerasain akselerasinya dulu ya. Kalau mobil ini ada di lurusan kayak gimana. Nih kita cek radius putarnya, apakah dia punya radius putar yang kecil atau lebar. Coba. Wih, radius putarnya mantap. Radius putarnya ternyata nggak begitu kecil juga sih, tapi ya untuk ukuran mobil yang MPV 7-seater ini. Untuk suspensinya dia masih agak kerasa cukup keras, dan untuk handlingnya juga ini terbilang oke sih. Untuk MPV 7-seater tuh masih yang stabil setirnya. Cuma kan ini karena kecepatannya juga nggak begitu tinggi ya, masih di arena test drive juga. Nah, kalau ketemu speed bump yang agak tinggi ya kayak tadi, itu berasa sih kerasnya. Lumayan cukup berasa gitu di suspensinya lumayan cukup keras. Nanda nggak tahu karena mungkin ini di arena test drive atau gimana ya. Jadi tadi pas Nanda kickdown dia tuh stuck di 40 km per jam. Jadi pas di gas nggak bisa lebih lagi kecepatannya. Sayang banget kita nggak bisa ngerasain akselerasi mobil listrik MPV-nya si BYD ini. Cuma overall dari secara kenyamanan dia sebenarnya cukup nyaman. Cuma tadi pas emang berasa kalau misalnya lewatin speed bump dia agak keras. Terus juga handlingnya, kalau handling udah cukup baik, stabil, nggak yang setirnya tuh yang lari-lari kayak gitu. Terus untuk visibilitas juga oke. Ini juga sebenarnya mobil, karena mobil MPV biasa ya, maksudnya MPV 7-seater, cuma bedanya listrik aja. Nah sekarang kita mau coba lewatin EV obstacle-nya. Sekalian ngetes nih gimana kalau misalnya si M6 ini kita bawa berendam di dalam air. Seru banget. Mobil ini punya dua pilihan baterai, yaitu 55,4 kWh sama 71,8 kWh. Nah, masing-masing itu punya jarak tempuh 420 km dan 530 km. Jadi lumayan untuk pemakaian di dalam kota maupun luar kota ya. Dan untuk mobil ini dia ada 3 tipe, yang standar, superior, sama superior captain seat. Harganya mulai 379 juta. Gimana menurut kalian? Ini lumayan oke sih, pendatang baru di kelas MPV pertama kalinya pakai tenaga listrik. Ini bisa jadi pilihan buat kalian yang pengen berkendara sama keluarga, tapi juga pengen ikut berkontribusi untuk mengurangi emisi. Itu dia review singkat Nanda. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video Kompas Otomotif selanjutnya.